Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berkumpul lagi ya, walaupun dengan Zoom. Ya, materi pagi hari ini tadi sudah saya share materinya ya. Mudah-mudahan sudah disimak semuanya. Kita akan diskusi mengenai kebijakan strategis teknologi di Indonesia pada mata kuliah konsep teknologi di pertemuan 14. Oke, saya sedikit review dari video yang tadi disimak ya, bahwa intinya kebijakan strategis di Indonesia itu mengutamakan pada penguasaan teknologi informasi. Nah, pemicunya dari sini ya, pemicunya dari transformasi digital yang dilakukan oleh negara-negara besar di dunia. Ya, kita sudah bahas tentang industri 4.0 di mana di sana ada IoT, artificial intelligence, robotik ya, big data, bahkan sekarang tuh ada blockchain ya, blockchain yang dimanfaatkan oleh cryptocurrency. Lalu ada Jepang dengan apa namanya Society 5.0-nya seperti itu. Ya, nah dari istilah dari transformasi digital yang ada di luar negeri itu tentunya membuat perubahan-perubahan yang harus dilakukan di Indonesia. Di sini ada yang disampaikan oleh Oktorialdi, PhD sebagai staf ahli Menteri PPN Bappenas pada seminar Standardization in a Living Concept Society 5.0. Jadi sebetulnya fenomena di dunia seperti Society 5.0, industri 4.0 itu ya ada respon ya, direspon oleh pemerintah kita sendiri begitu. Ya, diadakan seminar, diadakan program-program ya, sehingga membuat kerangka pembangunan gitu ya, kerangka pembangunan transformasi digital. Nah, kata kuncinya dari sini nih, transformasi digital. Jadi bagaimana caranya menerapkan digitalisasi ya, digitalisasi dari seluruh aspek yang ada di pemerintahan ya, baik nah di pemerintahan ini kan ada layanan-layanannya ya, ada layanan pemerintahan, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Penerapannya di segala bidang karena memang kita lihat negara-negara yang menerapkan teknologi informasi itu berkembang sangat pesat ya, kita tidak mau tertinggal juga begitu ya. Nah, di sini juga pemerintah memfokuskan kepada ini transformasi digital. Nah, pada transformasi digital itu ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu harus ada penguasaan teknologi digital dan kemampuan mendapatkan atau menganalisis big data. Nah, ini big data ini sangat penting ya, karena keilmuan big data ini ada setelah memang sekian tahun si data itu terbentuk gitu. Ya, sehingga bisa menghasilkan informasi-informasi baru dari data yang sangat besar seperti itu. Nah, penguasaan, kalau kita lihat penguasaan teknologi digital ya di sini dari mulai jaringan infrastruktur internet 5G ya. 5G memang sampai sekarang belum regulasinya ke Indonesia belum masuk ya, walaupun di luar negeri memang sudah ada beberapa negara yang menggunakan, tapi di Indonesia belum, mungkin karena beberapa hal dari sisi penguasaan si teknologi itu sendiri. Jadi ada penguasaan hardware-nya ya, tentu penguasaan teknologi digital itu tidak terlepas dari hardware dan software. Hardware dan software, dan yang satu lagi tidak kalah pentingnya adalah si brainware-nya atau si operatornya ya.
orangnya lah ya. Jadi orangnya juga harus diupdate gitu informasinya. Istilahnya ya jangan apa namanya gaptek lah ya seperti itu. Nah, di sini kemampuan untuk big data. Kalau tadi kan kemampuan untuk penguasaan teknologi informasi. Nah, kalau di sini sudah mulai ke fokus ke big data. Dari big data ini bisa menghasilkan segala apa namanya kesimpulan-kesimpulan atau layanan-layanan yang bisa dibangun gitu, yang bisa dibuat untuk meningkatkan layanan di masyarakat. Nah, dengan layanan dari big data tersebut, kita bisa membuat layanan-layanan yang digitalisasi layanan ya, dari mulai kalau dilihat kehidupan manusia dari mulai lahir sampai meninggal itu bisa tercatat gitu, bisa tercatat dari mulai akte kelahiran, imunisasi, kemudian dia bersekolah, kemudian memiliki pekerjaan, menikah, sampai akhirnya pun meninggal itu tercatat gitu ya. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan di negara-negara maju. Negara-negara maju ketika ada yang lahir itu sudah mulai memiliki ID. Jadi kita mungkin baru menerapkan ya, kita sudah menerapkannya, tapi terpisah-pisah gitu, tidak menjadi satu data yang besar gitu, yang apa namanya, yang terhubung dari A sampai Z gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, baru ketika awal-awalnya IKTP, nah itu udah mulai satu langkah untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, dari sini strategi yang dilakukan untuk transformasi digital selama tahun 2020 sampai 2024 itu ya ini ya, menyiapkan layanan digital, pemenuhan layanan digital, dan pengelolaan big data. Jadi fokusnya ketiga ini gitu. Nah, di sini tuh benar-benar dituntut kita itu tidak bisa diam aja gitu. Kita harus tetap update diri kita mengenai informasi yang ada gitu, dan teknologi yang ada yang berkembang sekarang. Nah, ada beberapa contoh ya, contoh misalnya yang dilakukan itu untuk transformasi digital, diantaranya pembuatan aplikasi yang berguna untuk eh, mempermudah informasi disebar di masyarakat gitu. Ya, sebenarnya contoh ada beberapa aplikasi yang dibuat seperti ini, Sapa Warga ya. Ini kan aplikasi banyak gitu ya. Jadi nggak hanya ini gitu, di kita juga kan ada aplikasi kependudukan ya, yang memang kalau dilihat itu hampir di semua daerah membuat aplikasi-aplikasi guna daerahnya, bahkan seperti desa pun dibikin desa digital. Nah, desa digital itu fungsinya untuk pemberdayaan sumber daya desanya supaya bisa lebih bermanfaat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya tantangan kita sebetulnya dengan ya mahasiswa sekarang gitu ya. Ya harus peka gitu ya, peka terhadap perubahan gitu, perubahan yang terjadi gitu. Nah, di situ yang menjadi perhatian kita. Baik, itu sekilas tentang yang tadi ya. Tadi kan selengkapnya ada di video. Kita masuk ke sesi diskusi ya, silahkan ya kalau ada yang mau kita diskusikan, tanya jawab mengenai perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Silahkan raise hand atau open mic ya. Mau nanya, Ya, silahkan. izin nanya Pak, Yuk. kenapa ya di Indonesia itu transformasi digital itu terkesan sangat lambat dan kesannya tuh seperti tidak mau berubah ke zaman yang lebih modernisasi, dan juga Iya. kenapa pemerintah baru membuat kerangka-kerangkanya sedangkan negara-negara lain sudah membuat action-actionnya seperti di sektor-sektor lain yang sudah menggunakan teknologi. Terima kasih Iya. Pak. Oke, ya bagus ya pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ya, kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan aja, kita akan bermain logika ya, kita bermain logika dengan data yang ada gitu ya, data yang ada, dan kita lihat kebiasaan yang ada di Indonesia juga begitu ya. Kita lihat di Indonesia itu sumber dayanya melimpah, ya, sumber dayanya melimpah. Dan kompleks ya, maksudnya kompleks itu sangat beragam dari sisi sumber daya, dari suku, agama pun beragam sekali. Orang yang sangat maksudnya negara yang sangat variasinya tuh sangat
kompleks gitu ya, sangat kompleks. Nah, ini sebetulnya yang membedakan kita dengan negara lain. Gitu. Negara lain itu ya kita anggap aja kasih satu contoh aja seperti di Amerika aja ya, negara maju yang yang kita tahu udah maju banget gitu. Isu rasis itu sangat kuat gitu di sana, walaupun mereka cuma kulit hitam kulit putih gitu. Tapi negara kita bisa damai gitu ya dengan berbagai macam suku, dan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Artinya apa? Kita memiliki toleransi yang sangat tinggi gitu. Toleransi yang sangat tinggi untuk menghargai orang lain. Nah, tapi memang ada kekurangannya ya, terutama kenapa? Karena kan dari sisi toleransi itu kita bisa apa namanya? Bisa hidup nyaman gitu ya, bisa hidup nyaman. Nah, banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, itu sebetulnya titik poinnya dari situ. Nah, karena ya buat apa gitu pakai handphone, saya bertani aja udah bisa hidup ya, kasarnya kayak gitulah ya. Nah, itu masih banyak di Indonesia. Cuma sampai kapan gitu kan ya, sampai kapan. Nah, makin lama kan perkembangan tetap makin luas gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya perkembangan IT itu kan dimulai sangat pesatnya itu kita tahun 2000 ya. Tahun 2000-an itu mulai awal tahun 2000, tahun 95 itu mulai ada internet dan lain-lain. Nah, tapi kok hanya di kota-kota besar aja gitu ya. Kota-kota besar aja terlihatnya. Bahkan internet baru nyampe ke desa itu ya sekarang-sekarang gitu ya. Ya katakanlah 15 tahun 2015 ke atas lah ya, udah mulai masuk ada program-program internet ke dalam gitu. Nah, itu dilihat dari faktor di mana memang kita nyaman gitu, hidup kita nyaman gitu. Jadi ketika kenyamanan itu mau diganggu, istilahnya bukan diganggu ya, diperkenalkan ke sesuatu yang baru, orang itu cenderung memiliki ketakutan gitu ya. Kenapa ketakutan? Ketakutan itu timbul dari sesuatu hal yang tidak diketahui. Nah, jadi pada dasarnya nggak tahu gitu. Pada dasarnya nggak tahu nih bahwa ini bakal memperbaiki kehidupan justru begitu. Nah, oleh karena itu ya terus terang bisa dilihat kerja keras pemerintah pun lumayan ya effortnya untuk bisa melakukan kesadaran gitu, dan tidak gampang gitu ya, tidak gampang prosesnya. Bahkan di pemerintahannya pun gitu sama gitu, di internal pemerintahannya pun sama. Ketika ada aplikasi baru ya, aplikasi yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas begitu, tetap aja ya penerimaannya sangat sulit gitu. Penerimaannya sangat sulit. Contohnya ya seperti misalnya orang yang terbiasa menggunakan mesin tik ya, terus dikasih komputer kan udah kaget duluan, ini benda apa gitu kan ya, itu yang terjadi desa gitu ya. Ini benda apa sih ini gitu kan. Nah, sampai kayak gitu. Jadi memang memang kita tidak bisa seperti Singapura misalnya. Singapura itu kan kesatu walaupun beragam, tapi wilayahnya kecil Singapura itu. Ya, wilayahnya sangat kecil. Jadi ya dari ujung ke ujung kepegang gitu kan ya. Ya otomatis perubahannya bisa sangat cepat. Tapi kita kan sangat luas. Kita sangat luas sekali. Kita terdiri dari beribu pulau ya, beribu pulau yang untuk menjangkau sampai ke tingkat pelosok itu tidak mudah gitu. Nah, sehingga ini menyebabkan kesan seolah-olah perkembangan teknologi informasi di kita tuh cenderung lambat gitu, cenderung lambat. Tapi enggak juga, sebetulnya enggak juga. Kenapa saya bilang tidak? Karena perkembangan ilmu dan teknologi kita itu sebenarnya sangat pesat, bisa bersaing dengan negara-negara maju. Ya, terbukti beberapa ilmuwan kita itu diakui gitu ya, diakui keilmuannya. Nah, itu terjadi di kota besar gitu, terjadi di kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota yang memiliki akses langsung ke luar negeri dengan sangat cepat gitu. Nah, di situ terlihat gitu bahwa Indonesia itu sangat kompleks gitu, sangat kompleks. Ketika perubahan itu terjadi, yang barometernya itu dari kota besar dulu gitu. Nah, ketika kota besar sudah ya makanya kelihatan ya timpang sekali antara pedesaan dengan kota besar gitu. Ya sekarang gini aja, kita lihat aja dari koneksi internet aja ya, dari koneksi internet.
koneksi internet di Jakarta sudah beratus-ratus jenis provider ya yang menyediakan jasa layanan internet dengan murah gitu. Layanan internetnya dengan fiber optik juga gitu kan. Nah, sementara nggak jauh dari Jakarta, Purwakarta aja bisa dihitung kan ya provider internet ada berapa gitu kan ya masih didominasi oleh Telkom gitu, Indosat. Tapi sudah ada swasta beberapa 1-2. Lari lagi coba ke lebih pelosok lagi misalnya. Itu pasti nggak ada gitu. Bahkan dia hanya mengandalkan si koneksi 4G. 4G juga kalau nyampe gitu kan ya. Nah, jadi memang kompleks permasalahan di Indonesia. Namun seiring waktu orang juga menyesuaikan gitu. Dan terutama dari sisi pemerintahan ya kita lihat 5 tahun terakhir ini 10 tahun lah kalau saya lihat sih 10 tahun terakhir ini sisi teknologi informasi itu benar-benar di-push gitu, benar-benar di-push. Saya bilang seperti ini karena terjadi perubahan besar juga ketika ya di dunia pendidikan aja paling gampang yang mungkin yang saya geluti sekarang di dunia pendidikan ketika semuanya dulu dilaporkan secara manual gitu ya, pelaporan data mahasiswa, data dosen dan segala macamnya dilaporkan secara manual. Terus mulai meningkat dengan menggunakan komputer gitu ya, dikirim dan akhirnya sekarang hampir semua kegiatan dosen, kegiatan mahasiswa, kegiatan kampus itu dilaporkan menggunakan aplikasi tersendiri, macam-macam aplikasinya. Nah, itu membuktikan bahwa memang pemerintah memiliki niat untuk memperbaiki data gitu ya, memperbaiki. Masalah di kita itu adalah konsistensi data. Kadang-kadang data kita ada yang double gitu, ada yang KTP aja ada yang 2 gitu kan ya, karena memang belum rapih gitu, belum rapih gitu. Nah, memang perlu proses ya, perlu proses dan ini juga menjadi tugas kita semua gitu. Kita tidak bisa kenapa bilang tugas kita semua? Kita tidak bisa membebankan pemerintah saja ketika ada suatu program gitu. Contoh lah misalnya, di sini ada yang tahu aplikasi Sipila nggak? Banyak nggak? Sip lah, Pak. Enggak, Tahu, Pak. Tahu. Udah, buat online itu, Pak, belanja online. ya. Nah, berapa orang yang sudah pakai itu? Gitu. Itu kayak kalau setahu saya itu cuma dari operator-operator pemerintah, Pak. Enggak, ya sebetulnya. Nah, itu kan membuktikan ya. Cuma Berarti dikit soalnya. Nah, membuktikan ada miss gitu, ada informasi yang tidak tersampaikan. Ya, aplikasi tersebut kan sebetulnya digunakan untuk mempermudah proses di kependudukan ya. Pembuatan kartu keluarga gitu ya, pembuatan kartu anak ya kalau nggak salah itu lebih mudah. Nah, ini yang salah siapa gitu ya? Kadang-kadang kan kayak gitu kan, kita nyari yang salah gitu. Padahal belum tentu kita juga nggak tahu gitu. Padahal kita juga nggak tahu, kita juga nggak nyari tahu masalahnya gitu kan ya. Nah, pasti yang ujung-ujungnya disalahinnya pemerintah. Oh, ini sosialisasinya kurang-kurang. Ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Kalau pemerintah udah melakukan sosialisasi yang besar-besaran dan kitanya tetap tidak aware, ya tetap aja nggak tahu gitu ya. Tetap aja nggak tahu. Jadi ya intinya dari dalam diri kita juga harus peduli gitu, peduli untuk memajukan yang ada di sekitar kita. Walaupun memang itu aplikasi masih ada ya sedikit error atau bug gitu ya, server kadang-kadang down, nggak masalah, tapi ada proses ya, proses untuk memperbaiki gitu, memperbaiki ke arah digitalisasi gitu. Karena dengan digitalisasi itu semuanya kerekam, kerecord gitu. Nah, kinerja pun bisa terekam ya, bisa terekam. Ini saya ada yang order untuk pembuatan kartu kalau KTP itu kan untuk orang dewasa ya. Nah, kartu anak itu ada yang itu ada ininya, ada waktunya. Jadi maksimal tuh sampai 2 minggu. Saya pernah nyoba, ternyata kurang dari seminggu udah jadi gitu. Kenapa? Jadi pantau gitu. Mereka dipantau. Kalau lebih dari itu dilaporkan gitu. Dan laporkan by data kan. Kalau by data nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong gitu. Orang ada data ininya gitu kan. Nah, di situ membentuk mental kedisiplinan, mental kejujuran gitu, baik dari sisi pemerintahan, sisi kitanya juga gitu ya, dan mental bekerja sama gitu. Karena kalau
suatu hal yang besar, ini kita anggap perubahan transformasi digital itu bukan suatu hal yang kecil, suatu yang besar. Nah, transformasi digital itu bisa terjadi dengan baik ya apabila ada kerjasama yang baik gitu ya. Nah, kerjasama bukan kerja sendiri-sendiri gitu ya. Kalau kerja sendiri-sendiri mau kerjaan gampang juga nggak beres gitu. Tapi kalau kerjaan susah yang berat, kalau ada kerjasama itu akan terasa gampang. Nah, intinya balik lagi kan ke filosofi gotong royong dan lain-lain gitu. Nah, itu sebetulnya alasannya kenapa kok lambat ya, ya karena kompleks gitu. Masalah kita tuh sangat kompleks gitu. Tidak sesimpel di negara-negara yang besar seperti itu. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi atau ingin menambahkan atau ada yang ingin Izin, bertanya? Ya, silakan. apa yang menjadi tantangan dalam proses transformasi digital di Indonesia? Ya, tantangannya ya. Yang pertama yang menjadi tantangan di transformasi digital adalah masalah pendidikan. Ya, itu yang menjadi menurut saya fondasi gitu. Fondasi ketika orang ingin menguasai sesuatu dia harus memiliki pemikiran dan logika yang baik gitu. Nah, dari situ awalnya. Terus kemudian kedua ya pemerataan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kan hubungannya dengan ya macam-macam ya infrastruktur itu dengan anggaran belanja negara, APBN, APBD gitu kan. Nggak mudah untuk mengatur semua hal. Dan tentunya yang ketiga kendala yang sangat besar itu tingkat korupsi di Indonesia masih besar gitu. Sampai ada KPK itu kan karena memang ya korupsi kita parah gitu ya. Parah sih saya bilang parah gitu karena itu dari semua aspek gitu. Udah di semua aspek dari aspek yang kecil sampai yang ya yang tinggi apalagi gitu ya. Nah, itu yang membuat kita jadi tantangan kita yang menjadi sulit gitu. Kadang-kadang proyek itu dipakai program itu dibuat proyek dan dimanfaatkan untuk oleh oknum tertentu ya. Itu masih terjadi gitu. Itu masih terjadi. Nah, bagaimana cara ngatasinnya? Ya balik lagi ke kita ya. Balik lagi ke diri kita sendiri. Ya kita sebagai harus bisa, harus istilahnya harus kritis ya, harus kritis tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan mulai dengan sesuatu yang jujur gitu. Karena kejujuran itu pasti akan membuahkan hasil yang baik gitu. Nah, itu sih sebetulnya ya kenapa kendalanya dari transformasi digital ya dari situ nyambungnya kemana-mana memang dari nggak hanya infrastruktur aja gitu, dari sisi SDM-nya pun sama gitu. Nah, makanya kalau kita lihat di sini banyak ya dari pihak swasta walaupun pemerintahan melakukan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan baik itu yang gratis atau yang berbayar lah. Kalau yang berbayar biasanya udah sifatnya kursus gitu. Tapi kalau yang penyuluhan-penyuluhan itu banyak gitu. Dan kenapa saya bilang seperti itu karena dari sisi kami aja ya dosen. Kami dosen sebagai pendidik itu memiliki tugas tridharma. Tridharma itu pendidikan selain mengajar seperti ini, pengabdian terhadap masyarakat dan penelitian. Nah, pengabdian terhadap masyarakatnya ini sedang disorot gitu. Maksudnya harus dilaporkan tiap semester. Berarti kita harus mengadakan kegiatan gitu ya. Kegiatan terhadap masyarakat. Nah, di situ kita sarana kita untuk berbagi ilmu kepada masyarakat dengan gratis ya. Karena memang sudah salah satu kewajiban dari pendidik untuk melakukan hal itu. Dan pengabdian ini melibatkan mahasiswa. Nah, melibatkan mahasiswa. Jadi sebagai bentuk bahwa mahasiswa itu adalah kaum intelektual ya. Nah, makanya disebutnya mahasiswa bukan siswa biasa gitu karena beda gitu dengan siswa biasa. Pola pikirnya sudah mulai kritis gitu. Nah, artinya apa? Pemerintah juga mengikut sertakan seluruh orang yang berada di dunia pendidikan untuk memajukan negara kita bersama-sama gitu. Walaupun dengan ya istilahnya pengabdian kayak gini mah kayaknya nggak ngaruh. Kalau satu kali mungkin nggak ngaruh, tapi kalau banyak dilakukan masif secara besar gitu ya di semua daerah itu akan ada ininya efeknya. Ya efeknya pasti ada sedikit demi sedikit orang mulai istilahnya mulai melihat bahwa teknologi informasi ini penting gitu. Karena
sedikit demi sedikit orang juga terlihat ketika ada beberapa perusahaan yang tidak perusahaan-perusahaan kecil ya, misalnya perusahaan apa namanya industri rumahan yang mulai memanfaatkan teknologi informasi itu lebih rapi ininya ya pembukuannya, terus lebih cepat informasinya dibandingkan yang masih manual gitu ya. Walaupun saya tidak menyalahkan yang manual karena yang manual juga sebetulnya masih bisa dihandle kalau memang transaksinya tidak banyak gitu. Terus adanya e-commerce kalau dilihat ya, e-commerce yang istilahnya ya seperti apa namanya aplikasi-aplikasi e-commerce ya kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain gitu ya, Shopee atau dan lain-lain, itu membuka peluang bisnis gitu. Peluang bisnis ketika orang bisa berjualan secara online. Nah, berjualan secara online kan otomatis harus menguasai teknologi informasi kan, mau nggak mau gitu kan. Nah, kalau diperhatikan banyak sekali itu terjadi. Artinya orang kita juga mulai banyak yang pintar gitu. Jadi mulai terlihat gitu hasil dari yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dan sebetulnya nggak hanya pemerintah aja, dari kalangan swasta pun sama gitu ya untuk menerapkan teknologi informasi di negeri kita gitu. Ya, seperti itu ya mungkin ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ingin menambahkan silahkan. Pak izin bertanya, Boleh, silahkan gitu ya. bagaimana sih cara mengimplementasikan penggunaan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah? Ya, Terima oke. kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Ya, bagaimana caranya mengimplementasikan transformasi digital di lingkungan daerah? Dimulai dengan sebuah program dulu ya. Sebuah program dulu harus ada gitu. Programnya harus ada. Ketika ada programnya, baru di situ ada action-nya. Aksinya apa? Nah, misalnya program untuk digitalisasi pembuatan KTP. Nah, itu kan. Nah, otomatis apa nih aksinya? Nah, aksinya harus buat aplikasi nih, buat aplikasi. Terus dibuat prosedurnya gitu ya. Dibuat prosedurnya. Nah, mau nggak mau SDM-nya yang ada dalam pemerintahan harus belajar, ya kan? Belajar. Nah, itu prosesnya. Dia harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya otomatis tersingkirkan gitu ya. Tersingkirkan dalam arti ya udah mungkin bagian ini tidak cukup, maka akan ada perekrutan baru kan, perekrutan baru dari PNS. Ya tujuannya apa? Setiap tahun kok ada perekrutan baru, yaitu tujuannya pembaharuan dari sisi sumber daya manusia. Jadi kalau yang tidak sanggup ya dipindahkan ke tempat yang memang tidak membutuhkan IT yang terlalu banyak gitu. Nah, di tempat-tempat baru itu biasanya diisi oleh ya yang bentuk digitalisasi lah, itu diisi oleh dengan anak-anak muda gitu, anak-anak muda yang baru yang istilahnya masih fresh untuk belajar. Nah, itu yang saya perhatikan ya, mereka perekrutan PNS itu dilihat dari sisi kemampuan komputernya juga gitu. Bahkan sampai ke sana gitu, sampai ke sana. Bahasa Inggris pun sama gitu ya, di tes gitu. Nah, itu dari mulai situ, dari program, terus kedua implementasi, dan kemudian terakhir pengawasan, harus ada pengawasan gitu. Jadi program implementasi kalau tidak ada pengawasan ya tetap aja gitu, nggak akan ada hasilnya karena tidak akan ada evaluasi. Jadi pengawasan dan evaluasi harus ada. Nah, sehingga nanti pengawasan dan evaluasi itu akan menghasilkan program baru di tahun berikutnya gitu. Jadi contohnya tahun ini nih bagaimana caranya, tadi kan ada tuh di slide jumlah desa digital kan semakin meningkat. Nah, itu kan jadi evaluasi, oh berarti tahun depan harus ditingkatkan lagi, apa yang harus ditingkatkan gitu kan ya. Nah, mungkin penambahan infrastruktur gitu ya. Karena 4G aja kan belum merata ya. 4G aja belum merata. Sekarang udah ada 5G gitu kan. Nah, berarti PR-nya masih ada kan sebetulnya. PR-nya untuk 4G aja belum ada. Berarti mereka akan membuat semacam skala prioritas. Oke lah 5G mungkin nanti akan diterapkan di kota besar, tapi nanti ke daerah harus dapat 4G juga minimal gitu ya, minimal dapat 4G. Jadi ada batasan-batasan, ada target-target yang harus dicapai gitu ya. Nah, mungkin itu ya bagaimana caranya untuk implementasi transformasi digital di Momo dengan program, ya, lalu ada implementasinya, lalu terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ingin menambahkan? Silakan. Pak mau nanya Pak. Oke, silakan.
kalau misalnya Indonesia udah maju dengan teknologi yang sudah ke seluruh pelosok, dampak negatifnya apa ya, Pak? Ya, kita logis aja kalau dampak negatif itu semuanya tergantung dari penggunaan teknologi itu sendiri ya. Nah, sebetulnya kita sudah bisa lihat ya, jangankan sampai ke pelosok, ketika 4G itu ada di kota besar, kota-kota seperti kita, nggak harus kota besar lah, kota selevel kabupaten 4G udah dapat gitu. Terus ada dampak negatif ketika anak-anak bermain game terlalu over gitu. Satu main game over, YouTube over. Dan bahkan negatifnya itu ketika menjadi candu gitu. Dan paling parahnya lagi itu menjadi gila gitu. Itu nggak sedikit ya kasus terjadi anak-anak atau remaja kecanduan gadget dan akhirnya gangguan jiwa gitu. Dan itu terjadi, ada istilahkan cari di internet tuh datanya banyak ya. Gangguan jiwa karena memang itulah salah satu efek negatifnya. Berarti apa yang salah? Bukan disalahin teknologinya ya. Teknologinya sih nggak salah, ya manusianya yang makainya terlalu berlebihan gitu ya. Ya logikanya kita makan nasi satu piring cukup gitu. Kalau 5 piring sekaligus pasti kan bahaya, bener nggak? Nah itu yang harus menjadi kesadaran gitu ya, kesadaran bagi kita bagaimana bijaknya kita menggunakan teknologi itu sendiri. Terus yang kedua tentang pornografi ya kan, pornografi terus itu sampai pemerintah melakukan banned kan, banned itu di server gitu, level server bukan level lagi dulu. Coba kita lihat di negara-negara maju, hal tersebut itu tidak terjadi. Kenapa? Karena itu konsumsi untuk orang dewasa misalnya, satu itu. Terus ada semacam pendidikan mengenai hal itu gitu. Jadi mereka tidak perlu melakukan banned ya, yang ngefilter orangnya sendiri gitu. Orangnya sendiri karena udah level pemahamannya lu beda. Di Indonesia beda, nggak bisa gitu karena dianggap itu hal baru. Nah, dianggap hal baru dan ternyata efeknya kan wah dahsyat nih gitu ya. Efeknya ya bisa dilihat nih di pemberitaan di televisi itu, waduh ini kok semakin kejam gitu ya si pornografi itu, efeknya bisa terjadi macam-macam gitu ya. Orang anak-anak di bawah umur sudah mengenal hal itu tanpa edukasi, masalahnya itu tanpa edukasi. Kalau dengan edukasi mungkin berbeda ya ceritanya gitu. Yang mengedukasi siapa? Orang tuanya. Itu nggak bisa nyalahin ke orang lain. Orang tua yang harus melakukan edukasi. Orang tua yang melakukan edukasi bahwa ini benar atau salah. Karena dimanapun juga anak itu pasti melihat dari orang tua. Nah itu satu. Terus akhirnya ya dampak negatifnya apa? Ya banyak kan terlihat kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi gitu kan. Ya mungkin yang disalahin apa? Apakah yang disalahin teknologinya? Nggak bisa. Teknologi nggak bisa disalahin, nggak bisa dibendung gitu. Yang disalahin ya orangnya gitu. Kenapa gitu kok berpikir kayak gitu? Kenapa kok kayak gitu? Nah itu ke sana. Nah akhirnya kan karena di Indonesia tuh nggak bisa gitu. Mungkin masih kaget gitu ya. Ini hal baru, masalah kesadaran itu. Akhirnya diambil alih kan sama pemerintah, ada upaya pemerintah untuk melakukan hal itu seperti pemblokiran situs-situs yang seperti itu ya, diblokir oleh Kominfo langsung gitu. Nah, karena memang harus kayak gitu Indonesia, kalau nggak gitu kayaknya udah kebablasan gitu kan. Proses untuk pembelajarannya masih jauh dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, itu yang menjadi perhatian. Kenapa? Karena kan kita itu negara istilahnya budaya timur ya. Budaya timur kan santun seperti itu. Berpakaian sopan seperti itu. Nah, sopannya kita dengan sopannya luar negeri itu beda gitu. Nah, nggak bisa disamain gitu ya. Nggak bisa disamain. Di luar negeri mungkin berpakaian terbuka gitu untuk perempuan itu dianggap sopan gitu. Kalau di kita nggak bisa gitu. Nah, budaya kita berbeda. Nah, budaya kita juga yang menyebabkan kita memiliki identitas, gitu. Identitas kita di negara, di dunia gitu. Nah, apakah itu budaya yang salah? Menurut saya enggak gitu. Nggak ada yang salah dengan budaya kita, ya.
Yang salah tuh oknumnya, oknum yang memanfaatkan hal-hal tersebut gitu kan ya. Ya pikirannya lah yang harus yang harus diedukasi tuh pikirannya, egonya gitu kan. Menerima sesuatu itu harus dengan bijak gitu. Dan yang kedua juga harus ada peran dari masyarakat ya. Jadi tidak hanya ini dari sisi pemerintah sudah ada nih program kayak gini, kayak misalnya tadi ya pemblokirannya. Masyarakat juga harus bisa ngefilter gitu. Tapi kan penggunanya tetap masyarakat, istilahnya apa ya? Aktor utama kalau dalam film tuh ya masyarakatnya kan sebetulnya. Aktor utamanya kan masyarakat. Sementara kayak pemerintah atau apa itu kan hanya peran-peran pembantu gitu. Peran utamanya tetap masyarakat yang melakukan hal itu. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya itu efek-efek negatif yang terjadi gitu. Nah, dan itu udah nyata terjadi. Lalu bagaimana penanggulangannya? Bijaklah dalam menggunakan internet gitu ya. Makanya di situ kan pesannya internet positif gitu kan ya. Itu kan pesan sebetulnya, message gitu. Pesan supaya ya gunakan internet itu dengan baik gitu, dengan hal-hal yang positif. Karena banyak sekali informasi yang bisa kita ambil di internet itu tidak hanya mengenai hal tersebut, tidak hanya mengenai hal-hal yang negatif saja, tapi hal-hal positif. Kita bisa belajar apapun gitu ya. Yang di dunia ini orang sudah belajar gitu ya. Seperti ginilah contoh orang yang bikin kompor dari bahan bakar air itu sudah ada ya. Itu ada di YouTube gitu. Kenapa nggak itu yang diulik gitu ya? Yang kayak gitu yang diulik gitu. Oh kok bisa ya kayak gitu? Iya bisa pakai elektrolisis gitu kan ya, pakai macam-macam. Oh ternyata bisa homemade gitu, bisa dibuat di rumah, tidak bisa dibuat skala nggak apa apalagi dibuat skala industri. Bisa dibuat dengan skala rumahan. Terus banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang istilahnya tersebar di internet yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, itu jadi ya dampak negatifnya itu balik lagi ke diri kita sih, karena nggak bisa terelakkan hal itu. Hal itu tidak bisa terelakkan ya, karena kan baik dan buruk itu selalu beriringan nih, selalu berpasangan seperti itu. Baik Pak, Oke. terima kasih. Iya, oke. Ya ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nah itu dia kenapa saya mengajak yuk kita sama-sama aware terhadap lingkungan kita ya karena ya kalau yang mau ke filternya bukan kita siapa lagi gitu, siapa lagi yang ngefilter, apalagi kita berada di jalur IT gitu, di jalur informasi teknologi di mana kita bisa istilahnya berkecimpung di dunia IT yang sekarang tuh orang lagi arahnya ke sana semua gitu. Nah, pemahaman tentang IT-nya ya digunakan dengan baik gitu. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Rafi mau nanya, Boleh silakan Rafif. kita tahu kan semakin hari teknologi Indonesia ini semakin berkembang. Ya. Apakah nanti untuk kebutuhan lowongan posisi di tenaga pemerintahan seperti ASN akan berkurang, Pak? Ya. Karena saya kira semakin ke sini Indonesia saya lihat mulai melakukan modernisasi ke arah digital. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafif ya. Bahkan isu terakhir itu kalau nggak salah Jokowi kalau siapa ya? Ini kalau saya salah tolong koreksi ya. ASN akan digantikan dengan AI. Cari kalau nggak salah informasinya ada itu. Sampai ke arah sana. Itu artinya apa? Itu pesan sebetulnya. Pesan bagi setiap orang untuk meningkatkan kapasitas sebetulnya, untuk meningkatkan kapasitasnya. Karena ketika AI itu banyak, tetap aja harus ada yang kontrol kan. Ada yang kontrol di belakangnya. Ada yang menguasai hal itu gitu. Nggak mungkin itu didimin kayak gitu aja gitu. Nah, itu artinya membuka peluang baru sebetulnya. Peluang baru dengan ilmu pengetahuan yang baru gitu. Nah, itu pesan sebetulnya. Pesan artinya upgrade gitu. Upgrade diri kita. Upgrade diri kita supaya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Artinya AI aja udah bisa bikin program, masa kita nggak bisa bikin program? Nah, kasarnya kayak gitu kan ya. Nah, upgrade diri kita untuk bisa mengambil kesempatan gitu. Kesempatan itu pasti ada terus gitu. Isu tentang dulu ya ketika revolusi industri
ketiga ya, revolusi industri ketiga kan ketika ada otomatisasi, robot menggantikan buruh-buruh ya. Sampai sekarang kan tetap jalan ya, maksudnya tetap ada lowongan kerja ya. Revolusi industri ketiga itu tahun berapa? Tahun 70-an kan gitu ya. Bahkan sekarang malah makin banyak kan. Makin banyaknya apa? Ada orang yang buat perusahaan-perusahaan baru gitu, perusahaan-perusahaan baru. Nah, si perusahaan-perusahaan baru, orang punya bisnis baru ya. Nah, itu membuka peluang baru gitu, membuka peluang baru. Dan satu juga yang kita harus rubah dari mindset kita, bahwa kita itu mindset kita tuh kita udah sekolah, lulus langsung jadi karyawan. Jadi kerja gitu ke orang lain gitu. Kenapa nggak berpikir wirausaha sih gitu ya. Nah, nah sisi wirausaha pun sekarang sudah mulai istilahnya digaungkan lah, didukung bahkan gitu. Nah, kalau diperhatikan ya itu naik gitu, naik. Jadi di samping peluang usaha untuk diri sendiri dan untuk menjadi karyawan pun juga makin meningkat gitu ya. Mungkin levelnya berbeda dengan yang dulu gitu. Saya kasih contoh misalnya di Indonesia tuh YouTubernya hebat-hebat ya. Hebat-hebat banget gitu kalau dibandingkan kita bisa bersaing dengan YouTuber di luar negeri gitu. Si YouTuber itu mereka nggak kerja sendiri gitu ya. Mereka nggak kerja sendiri, mereka tuh merekrut orang gitu, merekrut orang untuk supaya bisa berjalan, dan akhirnya apa, menjadi sebuah perusahaan gitu kan, menjadi sebuah perusahaan yang isinya ya orang-orang yang concern kepada hal itu gitu. Walaupun mungkin dimulai dari hal yang biasa mereka melakukan sendiri gitu, tapi ternyata kan ada kerjasama juga gitu ya. Ya isinya gini deh, kita lihat ya kayak contoh ya ada YouTuber apa tuh yang kemarin polos gitu ya, yang sebetulnya dia petani gitu, tapi dia iseng aja bikin YouTube kayak gitu dan akhirnya memang bermanfaat dan akhirnya membuat peluang usaha baru gitu. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan ini adalah walaupun transformasi digital itu makin berkembang, makin meningkat, peluang usaha itu pasti tetap ada. Satu, peluang usaha, peluang bekerja pun pasti ada. Di mana ada peluang usaha pasti ada peluang bekerja, ya kan? Nah itu semacam aksi reaksi lah, aksi reaksi di mana ada suatu hal baru, ada orang yang ingin membuat hal baru, ingin membuat perusahaan baru, dan di situ pasti menciptakan lapangan kerja baru gitu. Nah jadi jangan khawatir ya, lapangan pekerjaan pasti nggak akan habis. Nggak akan habis. Yang dikhawatirkan tuh apa? Ketika kita tidak mau berkembang. Nah itu, kita nggak mau belajar, kita nggak mau meningkatkan kemampuan diri kita. Nah di situ itu pasti kehilangan pekerjaan kalau kayak gitu. Kalau yang nggak mau upgrade, yang nggak mau belajar, ya susah gitu ya. Ketika di mana orang membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil, tenaga pekerja yang lebih pintar, kita tidak bisa memenuhinya. Nah itu yang berbahaya gitu. Nah, efeknya kepada diri kita sendiri gitu. So, jadi gimana sekarang ya, cari passion kalian gitu. Passion kalian di mana gitu. Nah, itu perkuat gitu. Karena itu yang bakal bikin kalian survive gitu. Oke. Itu dari saya. Ada lagi yang bertanya? Kamu nanya, Ya, silakan. sistem keamanan data di Indonesia itu kenapa ya termasuk yang paling rendah di dunia? Malah Indonesia ke-56, saya pernah baca. Betul. Jepang malah udah masuk 10 besar. Kenapa itu ya Pak? Apa nggak ada upaya dari pemerintah? Apa gimana Pak? Oke, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, bagus ya pertanyaannya. Ya, kita sebetulnya balik lagi dengan korelasi yang tadi ya, sebetulnya kita kan mengadopsi gitu. Kita mengadopsi teknologi yang ada di luar negeri gitu. Ya, otomatis selama kita mengadopsi, kita tidak akan pernah menjadi nomor satu. Ya enggak? Karena kita mempelajari orang lain, ngekor dulu gitu kan, ngekor. Dan masalahnya mempelajarinya itu tidak bisa secepat mereka gitu. Tidak bisa secepat mereka. Nah, itu yang mengapa kalau di rating kok Indonesia turun ke satu itu. Terus kedua, ya ratingnya gimana dulu nih? Dia ngerating ke daerah atau ke pemerintahan atau kemana gitu kan ya. Nah,
ada bukti ketika hacker kita ngehack ini Australia, ya, webnya Australia. Itu bukti gitu kalau kita, orang-orang kita juga pinter gitu. Kalau dalam dunia pembobol-bobolan tuh pinter. Nah, ya ngelihatnya bukan ke sana, bukan cara ngebobolnya. Artinya dia ngerti masalah security gitu. Dia ngerti masalah security. Dan biasanya yang bisa ngebobol itu dicari orangnya, ditangkap, terus direkrut. Direkrut untuk apa? Ningkatin keamanan. Nah, itu yang terjadi. Contoh ketika kasus SQL injection di data pemilu 2000 berapa ya, dua tahun sebelumnya, dua periode sebelumnya kalau nggak salah ada kasus itu gitu ya. Ternyata orangnya ditangkap dan direkrut untuk memperbaiki bagaimana caranya supaya itu tidak terbobol gitu. Nah, jadi memang kita punya waktu gitu. Kita perlu waktu, bukan punya waktu. Kita perlu waktu untuk bisa keamanan kita lebih baik gitu. Nah, cuman kita juga jangan terlalu pesimis juga ya. Kalau dilihat keamanan dari perbankan juga cukup tinggi di Indonesia ya, cukup tinggi gitu. Ya kalau misalnya keamanan perbankan rendah ya banyak yang hilang uangnya, karena kasusnya bakal banyak gitu, sering gitu terjadi. Tapi kan ada kasus satu udah itu langsung tertangani dengan cepat gitu kan, dan terlacak malah siapa yang bikinnya, kayak kasus skimmer yang kartu ATM itu kan sampai kelacak habis gitu, orangnya sampai ke pembuatnya, sampai seperti itu. Nah, artinya di situ ada upaya. Ya, kalau tadi ditanyakan ada nggak upaya, kita ada upayanya. Ya, ketika salah satu bentuk upayanya yaitu gitu ya, reaksi dari sesuatu yang terjadi atau preventif. Nah, preventifnya yaitu dengan merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan gitu. Nah, kita bisa lihat barometer kemampuan orang-orang Indonesia dari sisi IT itu sangat tinggi. Ini data tahun 1998-99. Ini saya ingat datanya. Kita itu nomor 2 posisinya di dunia. Nomor 2 dari apa? Cybercrime. Cybercrime nomor 2 di dunia dulu itu. Waktu tahun itu ya, tahun 98-99. Itu bukti gitu. Tahun segitu orang Indonesia udah pinter-pinter untuk ngebobol orang lain gitu. Artinya orang-orang yang hidup tahun itu, ya tahun sekarang mereka jadi apa gitu. Pasti udah punya perusahaan sendiri atau punya sesuatu hal yang lebih baik gitu dibandingkan yang dulu. Karena dari dulu aja belajarnya udah kayak gitu. Apalagi sekarang ya otomatis kan ya itu mah gampang lah gitu kan. Udah kepikirannya kan kayak gitu. Nah, itu yang terjadi, itu fakta gitu. Fakta tahun 98, 99 kita ratingnya udah nomor 2 cybercrime di dunia. Aduh, dari posisi jelek gitu ya. Tapi lihat posisi negatifnya, mereka udah belajar sampai sana gitu. Artinya mempelajari security yang ada di luar gitu. Dan bisa kebobol. Nah, pasti kan diterapkan dong di kita ya. Diterapkan di kita gimana caranya supaya nggak kebobol, orang saya yang ngebobol gitu kan. Jadi kan logikanya gitu, saya yang ngebobol ya saya bikin security yang supaya nggak kebobol kan. Nah, itu logikanya lah seperti itu. Nah, kalau dilihat ya memang masih di bawah, tapi jangan salah gitu. Kita juga banyak orang-orang yang mampu untuk mempertahankan security di Indonesia gitu ya. Oke, paling itu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kamu nanya, Boleh, silakan. di Purwakarta udah ada jaringan 5G belum sih, Pak? Kayaknya belum deh. Se-Indonesia juga belum kayaknya. Baru handphonenya aja. Karena kebijakannya belum jalan. Ya, kebijakan untuk 5G-nya belum jalan. Gitu. Kalau itu kebijakannya udah jalan, pasti udah jalan. Tapi kalau dari handphone yang bertebaran atau diperjualbelikan itu sudah 5G ya. Tapi jaringannya belum ada. Ya itu sama kayak waktu penerapan 4G sebelumnya. Ya kan, waktu 4G itu kan sama si HP 4G itu udah mulai banyak, tapi si 4G-nya belum ada. Begitu ada mereka udah siap gitu. Ya polanya sama sih, polanya sama gitu.
pasti mungkin sebetulnya kan targetnya kan 2021 awalnya gitu. Awalnya kan 2021 penerapan 5G. Tapi sekarang kan ternyata belum, berarti belum nyampe tuh infrastrukturnya. Ya kemungkinan mungkin tahun 2022. Kita lihat handphone 5G udah banyak gitu ya, handphone 5G. Jadi kayaknya udah nunggu gitu, nunggu infrastrukturnya jadi udah langsung jadi. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak mau tanya, Ya, silahkan. cuman tapi kayaknya di bidang ekonomi nggak apa-apa, Pak? Silahkan. Kalau saya bisa Eh, jawab, saya jawab. apa sih? Tadi itu baca sedikit-sedikit, Pak. Terus Ya. ada gini, Pak, startup bergelar unicorn. Maksudnya apa sih, Pak, itu teh? Startup. Bergelar unicorn. Saya harus tahu dulu tuh itunya, beritanya kayak gimana. Unicorn. Startup ya. Bentar, ini hubungannya dengan apa sebentar ya. Oh ya, oke. Jadi ada apa namanya pengkategorian lah ya, pengkategorian antara unicorn, ada juga decacorn dan hectacorn. Nah ini macam-macam nih ya. Oke, sebentar. Ini sebetulnya pengelompokan sih. Jadi kalau dibilang dari startup itu kan istilah sebetulnya, istilah baru untuk perusahaan baru sebetulnya. Ya. Jadi untuk perusahaan baru itu disebutnya startup, perusahaan baru yang didirikan. Nah ini disebutnya startup sekarang itu gitu ya, istilah barunya seperti itu. Nah startup ini dikategorikan gitu, dikategorikan ada kategori unicorn, ada kategori kok unicorn ya kategorinya kayak apa makhluk ini apa makhluk asing. Ada unicorn, ada decacorn, ada hectacorn. Nah, itu beda-bedanya apa? Itu biasanya dari value-nya, dari nilainya gitu. Dari nilainya kalau yang unicorn itu tingkat rendah ya, kalau yang decacorn itu tingkat sedang dan hectacorn itu tingkat tinggi. Dilihat dari modalnya. Kalau yang unicorn ini modalnya 1 miliar atau sampai 14 triliun ya. Jadi 1 miliar sampai 14 triliun itu startup yang levelnya level unicorn gitu, dan itu ya contohnya kayak Gojek, Traveloka gitu ya, Bukalapak, Tokopedia kayak gitu. Terus ada yang decacorn. Nah, kayak decacorn itu di atasnya tingkat sedang. Kalau tingkat sedang itu minimal 10 miliar. Jadi kalau tadi kan minimal 1 miliar ya. Miliarnya miliar bukan rupiah ya, US dollar. 1 miliar US dollar ya itu gede banget sebetulnya. Jadi 1 miliar US atau setara dengan 14 triliun lah rupiah. Kalau 14 triliun itu rupiah. Jadi kalau kita pakai US minimal 1 miliar itu untuk rendah, yang tingkat rendah. Terus kalau yang tingkat menengah itu 10 miliar US atau sekitar 140 triliun itu modalnya ya. Bukan modal, value. Value itu berarti keseluruhan nilainya. Nilai-nilai yang ada di si perusahaan itu. Nah, ada juga yang hectacorn. Nah, hectacorn ini yang startup dia memiliki nilai 100 miliar ke atas atau sekitar 1.400 triliun. Nah, ini kayaknya belum ada deh, kayak masih sekelas Facebook, Google, dan Microsoft ya yang kelasnya seperti itu gitu. Nah, jadi ini sebetulnya hanya pengkategorian dari perusahaan ya. Jadi kalau tadi ditanyakan startup unicorn itu ya dilihat dari sisi value. Value itu tidak hanya modal, jadi ada perputaran di situ ya, ada nilai si perusahaannya. Jadi kalau si perusahaan itu dijual nilainya segitu. Ya makanya disebut sebagai value.
Nah, ini perusahaan-perusahaan level unicorn dan level dekakorn itu sudah ada lah di Indonesia ya, sudah ada seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, ada lagi? Memang istilah-istilah baru ini aneh ya, padahal sebetulnya itu aja gitu ya. Kami memang nggak sengaja itu kayak update istilah tuh wajar gitu ya, supaya lebih menarik lah gitu. Seperti lebih menarik. Ya, istilah startup itu sebetulnya karena mudahnya kita membuat sebuah aplikasi untuk membangun sebuah perusahaan gitu. Jadi disebutnya istilah startup untuk sebuah perusahaan baru gitu ya, sebuah perusahaan baru. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, kalau tidak ada sambil saya screenshot dulu yang hadir ya. Baik, siap ya. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Nah, oke, nanti halaman 2-nya. Sebentar, ini baru halaman 1. Oke, kita ke halaman 2-nya. Ini siapa tadi ya? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak mau tanya, Silahkan. terus kemarin juga pas baca tuh ada yang namanya jaringan Fiberlink gitu, Pak. Bisa dijelasin nggak, Pak? Jaringan Fiberlink. Fiber. Fiberlink. Fiberline mungkin. Fiberline atau Fiberlink? Tapi di Tulisan. sininya mah LIN doang, Pak. Oh, apa ya? Sebentar. Mungkin Bapaknya tahu gitu. Saya baru dengar. Kadang ada istilah baru yang memang tetap harus saya searching. Sebentar. Dan biasanya itu terhubung dengan informasi yang sebelumnya gitu ya. Oke, ya. Jadi ini Fiberlink itu sejenis bahan baru ya, bahan yang baru gitu. Nah, bahan barunya di sini dibuat dari glikoprotein ya, yang diperlukan untuk membentuk serat elastis. Jadi kan serat optik itu kan awalnya, ini saya korelasikan dengan informasi yang sebelumnya ya, kan serat optik itu dibuat untuk transfer data lebih cepat karena dia ya disebut serat optik karena dia bisa mentransfer data dengan cepat dengan sistem cahaya gitu ya. Kalau dengan cahaya kan lebih cepat. Nah, lalu dikembangkan lagi Fiberlink. Nah, Fiberlink di sini dia lebih elastis gitu, lebih elastis tapi dia tetap bisa membengkokkan si cahaya tersebut gitu. Kan kalau misalnya rambat cahaya itu lebih cepat dibandingkan rambat frekuensi ya. Makanya kenapa jalurnya lebih cepat pakai fiber optik dibandingkan dengan tembaga gitu. Kalau tembaga kan menggunakan listrik gitu. Kalau yang fiber optik itu dia menggunakan cahaya gitu. Nah, di sini Fiberlink itu
merupakan bahan gitu, bahan dari serat elastis yang tujuannya akan digunakan di fiber optik sebetulnya. Jadi penerapan dari si fiber optik itu sendiri supaya memang dia lebih bagus lah, karena si pengembangan bahan untuk fiber optik itu sendiri kan terus berkembang ya. Nah, kenapa kok itu masih tetap dikembangkan gitu ya, di mana wireless itu juga berkembang kan. Jadi pertanyaan kan nanti versus antara kabel versus wireless. Ya tetap yang namanya wireless itu juga berkembang, tapi yang namanya jaringan berkabel atau kabel fiber optik juga berkembang. Kenapa? Kalau fiber optik itu atau jaringan kabel dia akan tidak terganggu dari cuaca. Cuaca itu tidak terganggu dan kita bisa membangun jaringan di bumi ini menggunakan itu gitu, menggunakan kabel jaringan di bumi. Jadi informasi dari satu tempat ke tempat yang lain kita bisa menggunakan rambat yang ada di kabel yang ada di jaringan tersebut gitu. Nah, berbeda dengan kalau wireless. Nah, kalau wireless ketika terjadi cuaca buruk ya selesai gitu ya, nggak akan dapat gitu kan ya kalau itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat di kota besar, provider-provider internet itu dia pakai fiber optik, Jadi ya kalau di kita di Purwakarta ini contohnya kayak IndiHome ya, IndiHome itu yang dari Telkom. Nah itu kan mereka pakai fiber optik, jadi gimana ada cuaca buruk kayak gimana pun juga ya tetap aja gitu manteng. Nah tujuannya ke sana. Nah si fiberlin ini itu adalah serat elastis baru gitu, jaringan ikat ya, yang tujuannya untuk si pembuatan si fiber optik itu gitu. Nah itu sih sebetulnya arahnya ke sana. Nah jaringan fiberlin ini ya mungkin ya biasalah seperti layaknya seperti 5G dan 4G. Ketika si jaringan optik ini juga kan ada upgrade gitu ya, upgrade bahan lah gitu. Nah, ketika ditemukan lagi bahan yang lebih bagus yang bisa memancarkan cahaya lebih cepat, ya tentunya akan digunakan gitu, akan digunakan seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Apa sih yang harus kita kuasai untuk menghadapi transformasi digital ini? Nah, oke, ini sebetulnya pertanyaan yang sering dilontarkan ya. Terus kita mau kayak gimana? Kasarnya kayak gitu ya. Ngelihat semuanya harus dipelajari gitu. Gini, jadi balik lagi ke diri sendiri kalau menurut saya. Kalian itu diciptakan dengan sesuatu yang unik ya. Setiap orang tuh memiliki keunikan. Setiap orang memiliki keciri khas gitu. Nah, cari bakat kalian, cari ciri khas kalian di mana. Ya, minat kalian di mana. Nah, itu perdalam gitu. Nah, itu perdalam. Nah, dengan adanya transformasi digital atau penguasaan IT, nah sambungkan dengan IT gitu. Sambungkan dengan IT itu sendiri. Gitu. Jadi di samping kita mengembangkan minat dan bakat kita, tapi kita juga nge-provide si IT-nya gitu. Si dunia IT-nya juga. Ya, saya kasih contoh lah ya, misalnya apa ya, kasih contoh yang saya kasih contoh YouTuber kayak Gadgetin yang David ya. Dia tuh nggak ada latar belakang IT loh. Nggak ada latar belakang IT gitu. Tapi dia minat dia asik nih nge-review teknologi gitu ya. Akhirnya dia belajar gitu. Dia belajar, nguasain, padahal dia tuh lulusan desain grafis sebetulnya. Lulusan desain grafis. Jauh gitu ya dengan IT gitu. Cuman karena minatnya ke sana, terasah gitu. Terasah dan akhirnya ya hidup dari situ ya. Hidup dari situ. Nah, itu terbukti ketika seseorang hidup dari passion-nya gitu. Itu pasti melesatnya luar biasa gitu. Dia karena apa? Passion ya. Passion di situ artinya kita menyukai apa yang kita lakukan. Nggak ada beban kita belajarnya. Nah, itu. Hilangkan beban belajar itu supaya kita bisa ya melesat lebih baik gitu. Meningkat lebih baik. Misalnya kalian suka fotografi, ya perdalam itu fotografinya. Lalu ya pasti berhubungan kan dengan yang fotografi kan pasti berhubungan dengan bidang IT-nya juga gitu ya. Bagaimana cara mendesain, bagaimana cara mengambil angle yang baik gitu. Nah, dari fotografi itu kan bisa macam-macam, kita bisa buka usaha lain-lain gitu. Ya kan?
menghasilkan foto-foto yang baik gitu kan ya. Nah itu. Terus apa misalnya punya bakat di programming ya, apalagi kalau punya bakat di programming ya mulailah dengan mempelajari program gitu, mempelajari program apa sekarang yang lagi rame, Python misalnya. Oke, belajar Python gitu. Nah, itu nanti pasti ada manfaatnya. Manfaatnya akan terasa 5 tahun ke depan gitu. Nah, jadi yang kalian pelajari sekarang, yang kalian usahakan sekarang itu bakal terasa tuh 4 atau 5 tahun ke depan. Oh ya, ini dulu saya belajar ini gitu. Itu pasti kerasa. Ya, saya ngomong begini karena saya alami itu gitu. Setiap sesuatu hal yang baru saya pelajari, itu ternyata efeknya kerasa setelah beberapa tahun kemudian. Oh, ternyata ini yang saya pelajari dulu, dan posisi pada saat itu saya sudah belajar banyak gitu. Sudah belajar banyak dari hal sesuatu yang saya tekunin gitu. Nah, itu caranya ya. Jadi saya nggak bisa generalisasi kita mau pelajarin apa. Nah, karena kita di bidang IT gitu ya. Ini kan saya ngefokusin lagi kita di bidang IT. Ya, kuasai dasar-dasar IT seperti algoritma gitu ya. Algoritma itu bukan kita disuruh ngahafalin si blok-blok bukan. Algoritma itu intisarinya kita bermain logika. Nah, logika kita yang diasah gitu. Logika berpikir benar salah, true false, if then else, itu yang diasah algoritma itu. Karena si algoritma itu kalau kita terasah akan sangat ngebantu kita ketika kita berpikir gitu. Jadi bukan hanya bikin program ya, ketika kita berpikir pun kerasa gitu. Oh ya, kalau kayak bertindak kayak gini efeknya kayak gini. Nanti harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi kita bisa berpikir beberapa step ke depan gitu. Apalagi dipakai di dunia program, oh, itu kelihatan banget, enak banget ya kalau si logika berpikir si algoritmanya sudah jalan, kita bikin program tuh nggak pakai konsepnya udah ada di pikiran kita gitu. Ya kelihatannya nggak pakai konsep gitu, padahal kita tetap mikir gitu, oh ini larinya ke sini nanti if kayak gini. Nah kayak begitu ya. Jadi ya pesan saya cari passionnya kalian apa gitu. Ya, terus perdalam itu. Misalnya suka bahasa pemrograman web, ya udah web aja fokus gitu. Terus yang lain-lain nggak dipelajari ya pelajari, tapi ya nggak usah dalam-dalam gitu ya. Cukup tahu saja gitu. Nah, yang kalian suka itu perdalam gitu. Misalnya saya suka PHP, ya udah perdalam, belajar Laravel-nya, belajar CI-nya gitu ya, itu perdalam. Terus yang lain-lain nggak dipelajari ya pelajari juga, cuman ya nggak usah terlalu dalam. Jadi ada semacam pemfokusan kegiatan yang kita lakukan ya, fokus itulah yang akan bisa bikin kita lebih baik gitu. Itu sih pesan saya ya. Itu saja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi jangan bingung ya, cari passionnya pasti ada. Setiap orang pasti punya passion gitu. Nah, jangan mulai bingung dengan saya suka apa. Nah, cirinya gimana sih mengidentifikasi passion? Kita melakukannya dengan senang gitu. Kita melakukannya tanpa beban gitu. Tapi hal positif ya bukan yang negatif juga gitu. Enggak juga lah. Hal yang positif kita melakukan sesuatu itu dengan senang. Nah, itu pasti passionnya kita gitu. Kok kita melakukannya tanpa beban ya? Nah, itu indikatornya seperti itu. Oke, menarik ya, mulai menarik kan diskusinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sudah lewat juga ya waktunya ya. Oke, nanti kita sambung lagi diskusi kita. Kita masih ada satu lagi pertemuan di minggu depan sebelum UAS ya, sebelum UAS. Minggu depan itu saya akan berbicara tentang sertifikasi profesi. Nah, ini penting juga nih di dunia IT, sertifikasi profesi di mana sekarang perusahaan, jangankan perusahaan ya, pemerintahan pun sudah mulai melirik ke hal tersebut gitu. Jadi ada standarisasi sertifikasi profesi untuk dunia IT itu sendiri. Bahkan sekarang nggak hanya dunia IT, dunia lain juga udah mulai pakai sertifikasi. Nah, itu nantilah kita bercerita tentang sertifikasi minggu depan lebih luas ya. Oke, paling saya tutup saja nih, perkuliahannya sudah lewat juga waktunya. Ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online ya di pagi hari ini. Saya apresiasi sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, bisa berkembang, kita bisa menambah informasi dan wawasan. Nah, saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ilmu pengetahuannya bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Saya close ya.